Halo, selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, saya Timothy, dosen dari Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Pada semester ini, saya akan mengajar mata kuliah berpikir desain. Pada mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa tidak hanya akan belajar mengenai teori, tetapi juga berlatih dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata dengan cara yang kreatif dan berempati melalui pendekatan yang kita sebut dengan design thinking. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk pola pikir kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi. Selama perkuliahan, teman-teman mahasiswa akan mengembangkan 4 capaian utama atau yang kita sebut dengan CPMK. Yang pertama adalah memahami proses desain sebagai bentuk inovasi. Yang kedua, mengembangkan pola pikir desain untuk menciptakan produk atau layanan yang berbasis nilai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan, membangun hipotesis, mengumpulkan data, dan mengembangkan prototipe di dunia nyata. Yang terakhir, menerapkan proses desain dalam berbagai konteks bisnis secara strategis dan praktis. Di kelas ini, mahasiswa akan belajar melalui pengalaman langsung, atau yang sering kita dengar dengan learning by doing, atau experiential learning. Proses belajar akan melibatkan proyek kolaboratif, diskusi kelompok, dan latihan secara mandiri, serta penyusunan solusi berbasis tantangan di dunia nyata. Pada mata kuliah ini, kita akan melakukan 5 langkah dalam design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan masuk ke bahan selanjutnya, yaitu mengenai apa itu kreativitas, apa itu penemuan, dan apa itu inovasi. Kita juga akan belajar lebih jauh mengenai innovators DNA, yaitu 5 keterampilan inti yang dimiliki para inovator. Materi ini akan menjadi fondasi awal bagi teman-teman mahasiswa dalam membangun pola pikir yang inovatif dan mulai mengasah kemampuan untuk menemukan solusi. Selamat mengikuti perkuliahan hari ini, semoga sesi ini menjadi langkah awal yang bermakna dalam membentuk pemikiran inovatif dan membentuk kemampuan kita dalam menciptakan solusi. Oke, kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini. Jadi materinya ini nyambung ke yang kemarin. Kemarin ada yang masih ingat tentang apa? Sikat gigi apa? Kenapa sikat gigi? Desain sikat gigi. Apa yang dipelajari dari desain sikat gigi? Ceritain coba yang kamu ingat apa sikat gigi kemarin? Anak-anak yang gagangnya tuh harus besar sama alat sikatnya tuh kecil. Emang ada masalah apa dengan sikat gigi sampai harus didesain seperti itu? Untuk memudahkan pegangan anak kecil. Memudahkan pegangan anak kecil. Jadi masalahnya anak kecil kemarin apa? Sama dengan pegangan kecil itu. Susah megang dan suka males ya kemarin tuh. Suka males. Dan pegangannya nggak nyaman gitu. Jadi kemarin kita belajar sebenarnya tentang apa itu design thinking dan kapan sih kita menggunakan design thinking itu. Salah satunya ketika mendesain ulang sikat gigi yang karena ada permasalahan, kita cari solusinya dengan menggunakan metode design thinking. Nah, di hari ini kita akan membahas, sebelum kita masuk ke design thinking ini, ada hal yang harus kita kuasai dulu sebelum kita bisa masuk ke atau melakukan design thinking ini dengan baik. Yaitu kita akan belajar tentang creativity dan innovation. Oke, jadi ini yang akan kita bahas di hari ini ada creativity and innovation, ada creative process, innovators DNA, dan design thinking. Design Thinkers Profile. Ini terkait dengan CPMK 2 dan CPMK 3 tentang mengembangkan pola berpikir desain dan juga
merancang solusi. Ada yang masih ingat kemarin definisi design thinking apa? Pendekatan untuk apa? Pendekatan untuk konsumen. Pendekatan untuk konsumen. Lewat apa yang dilihat Lewat apa yang dilihat? dan digunakan. Apa yang dilihat dan digunakan. Kemarin tuh kan kalian belajar dua istilah ya. Ada human centered design dan ada apa? Apa? User centered design. Nah, jadi ini salah satu yang mempopulerkan design thinking sebagai metode, namanya Tim Brown dari IDEO. Nah, jadi kata dia tuh design thinking itu human centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit. Jadi pendekatan berbasis manusia untuk menciptakan suatu inovasi. Jadi awalnya kenapa dibilangnya design thinking, berpikir desain. Jadi dia mengadopsi cara berpikir desainer. Jadi desainer itu ketika dia menciptakan suatu produk, desainer itu bukan cuman memikirkan estetika, bukan cuman memikirkan fungsional, tapi juga ada aspek emosional dari usernya yang dipertimbangkan oleh seorang desainer. Itu namanya kenapa ada namanya design thinking ya, karena mengambil toolkitnya para desainer, khususnya desainer produk. Jadi berbeda dengan desainer, kalau kalian tahu mungkin desainer fashion designer atau desainer yang cuman berfokus pada estetika. Nah, yang dimaksud desain di sini adalah desainer produk. Jadi mengadopsi pola berpikir desainer produk yang mengintegrasikan kebutuhan dari pengguna orang, kemudian mungkin nggak teknologinya berjalan dengan baik, dan juga tentang bisnis sukses. Ada yang masih ingat kemarin 3 lingkaran apa aja? Yang belakangnya iliti gitu. Apa aja? Desirability itu apa? Hasrat untuk apa? Yang dipertimbangkan apa untuk mengetahui desirability? Mengetahui hasrat seseorang. Gimana maksudnya hasrat seseorang? Keinginan gitu? Bukan. Ya. Iya. Iya atau enggak nih? Iya. Keinginan untuk membeli produk, hasrat itu ada nggak yang mau beli itu di sini. Terus ada apa lagi? Habis desirability, apa? Hah? Viability. Apa itu viability? Ini aja dari 3 ini nih. Needs of people, possibility of technology, and requirement for business success. Viability berkait dengan apa? Teknologi atau bisnis? Teknologi. Bukan. Bisnis. Itu keberlanjutan suatu bisnisnya. Berarti satu lagi apa nih? Visibility. Ini terkait dengan teknologi. Nah, desirability tentang needs. Dan ini design thinking itu mengintegrasikan ketiganya. Jadi dengan metode design thinking, kita harapannya bisa mencari produk yang dibutuhkan oleh user, menguntungkan secara bisnis dan visible atau layak secara teknologi. Oke, pertama kita ini kan tentang innovation katanya.
human-centered approach to innovation. Nah, sebelum kita belajar jauh tentang design thinking, kita perlu tahu dulu buat apa sih innovation dan apa itu innovation. Dan innovation kadang sering ketukar sama tiga hal ini. Ada creativity, ada invention, ada innovation. Pertama kita bahas dulu creativity. Ya, udah ada jawabannya. Apa itu creativity? Mau jawab lagi? Kreatif. Apa? Kreativitas bahasa Indonesianya. Kreatif. Mikir kemana aja. Mikir kemana aja. Maksudnya berwawasan luas. Mm-mm. Bisa otak-atik. Berwawasan luas. Ya. Itu kreatif. Bisa ngotak-ngatik. Bahasa gaul gitu. Bisa nggak gaulnya? Yang tadi. Tadi apa? Oke, terima kasih. Yang lain? Apa? Kreativitas? Memunculkan suatu ide. Berarti berkaitan dengan ide tadi wawasan ya. Suka apa ingin tahu otak-atik, ingin explore mungkin ya. Itu bahasa yang kurang gaulnya, itu explore. Apalagi? Creativity? Ada lagi yang berbeda? Oke, kita lihat creativity. Jadi kalau creativity itu ya sesuatu hal yang baru, adalah ability to develop new ideas. Jadi baru sifatnya tuh atau bentuknya itu ide. Tadi kata ide baru, wawasan itu bentuknya ide. And to discover new ways of looking at problems and opportunities. Jadi gimana ide baru itu bisa membuat kita melihat suatu problem itu dengan cara pandang yang baru, itu adalah kreativitas. Jadi levelnya apa kalau di creativity? Ide, dan ide itu kan biasanya bentuknya abstrak. Nah, selanjutnya ada ini kreatif proses. Nah, jadi biasanya suka dikotak-kotakan gitu kan. Ini saya mah orangnya nggak kreatif tuh. Jadi kalau disuruh ngerjain tugas misalnya bikin slide gitu. Slide-nya penuh tulisan gitu ya. Jadi bukan poin-poin, udah kayak modul gitu bentuknya. Jadi saya mah orangnya nggak kreatif gitu. Nah ternyata kreatif atau enggak itu bukan bawaan, bukan gimana saya dilahirkan untuk tidak kreatif gitu, nggak gitu. Jadi kreatif itu adalah suatu proses. Jadi kadang kita ya untuk menjadi kreatif itu tuh ada proses yang harus kita lalui gitu. Jadi kalau kalian mikir apa ya, mungkin konten kreator gitu ya, YouTuber kok kontennya ada terus tiap hari gitu, nggak habis-habis. Influencer atau konten kreator di TikTok, di Instagram, ya mereka karena melatih diri mereka untuk terus menciptakan ide yang baru gitu. Jadi bukan karena emang dia mah dilahirkan secara kreatif jadi gampang munculin ide baru. Enggak, mereka melalui proses ini. Dan kadang prosesnya ini yang nggak kita lihat, langsung kita tahunya dia terlahir dengan apa ya, suatu kelebihan, terus dia bisa menjadi sesuatu, padahal ada proses yang gak mudah yang dilewati sebelumnya. Dan biasanya tuh ini tahapan-tahapannya. Biasa kita ketika punya ide gitu, kita punya ide bisnis, kita pertama itu berpikir, wah ide saya paling bagus. Kemarin ada yang udah ikut Startup Fest? Teman sendiri. Kemarin apa idenya? Apa namanya kelompoknya? Potago. Pas pertama kali mencetuskan ide itu, kamu berpikir bahwa ide ini udah ide yang terbaik belum? Belum. Jadi masih ragu sama ide sendiri tuh. Terus setelah nyoba itu berpikir nggak bahwa ada alternatif ide lain nih sebenarnya, atau enggak ini ternyata susah bikin apa sih, kentangnya diapain? Susah. Terus abis itu gimana setelah susah ternyata idenya? Yang susah bukan tentang bikin kentangnya, yang susah bikin topik-topik.
topping-toppingnya. Mutusin di sedikit dengan karena banyak lagi. Oke. Mungkin sama disesuaikan sama biaya produksi juga kali ya biar masuk harga mahasiswa. Mengalami tahapan ini nggak? This is hard, this is terrible. Udah sampai ngulang aja lah, nggak usah ikut startup fest gitu. Mau ganti ide. Terus gimana sampai akhirnya bisa lanjut aja deh, ternyata nggak susah amat gitu. Terus mencoba akhirnya menemukan formulasi yang tepat gitu untuk kentangnya. Terus setelah berjualan di hari H, menurut kamu sukses nggak si Potago? Sukses. Jadi menurut kamu proses kreatif dari awal bikin produk sampai akhir jualan dan ada respon positif atau negatif itu mulus atau nggak mulus? Banyak tantangannya. Oke. Respon orang gimana terhadap produk kamu terakhir? Banyak yang bilang enak. Ada kritikan? Ada sih. Waktu testing, berarti sebelum dijual. Dan itu kamu perbaiki. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu suatu proses kreatif itu bukan suatu hal yang simpel gitu ya. Ya kalau saya teman-teman gitu ngelihat kemarin datang ke Potago ya mungkin ngide langsung gitu bisa bikin produk. Ternyata banyak gagalnya dulu, uji coba produk, testing, dapat feedback, diperbaiki baru akhirnya bisa sampai ke tahapan berjualan dan akhirnya jualannya laku. Dan itu adalah semua proses kreatif. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan creativity, yang kedua adalah invention atau penemuan kalau bahasa Indonesianya. Apa itu invention? Ada yang tahu? Apa itu invention? Produk dari yang sebelumnya belum ada. Bikin produk yang sebelumnya belum ada. Benar-benar baru. Jadi bikin sesuatu yang benar-benar baru. Oke, terima kasih. Yang lain? Apa itu invention atau penemuan? Kalau kasih contoh, apa itu yang termasuk invention? Ada yang bisa bantu? Apa itu invention atau penemuan? Apa yang benar-benar baru yang belum ada terus jadi ada? Ya, QRIS. Boleh ceritain kenapa QRIS termasuk invention? Sebelumnya belum ada. QRIS tuh kapan ya adanya? Dia benar-benar pertama atau sebelumnya ada? Ya ada sih buat kayak pop-up gitu jadi bukan mungkin. Kalau sekarang kan scan pakai aplikasi mungkin kayak mau beli makan tinggal itu usah cash atau pakai cash. Itu termasuk penemuan invention. Jadi apa itu invention? Sesuatu yang baru. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini kadang suka tertukar juga dengan innovation. Kalau innovation apa? Contohnya. Kalau tadi Chris itu invention atau innovation? Innovation. Kalau invention apa dong? Dulu lampu itu invention. Kenapa itu nggak dikategorikan sebagai innovation? Soalnya ya kalau misalnya LED itu innovation, tapi ya orang yang pertama di lampu. Oke, jadi yang benar-benar baru itu invention. Kalau innovation itu ada peningkatan dari yang udah ada, dari yang udah ditemukan. Oke, coba kita lihat ya perbedaannya. Oke, jadi benar kalau invention itu penciptaan yang benar-benar baru, yang
belum ada sebelumnya, seringkali berupa produk, alat, atau teknologi. Penemuan biasanya dari hasil proses penelitian dan pengembangan. Ini invention. Kita coba lihat innovation. Nah, jadi berkaitan dengan tadi kreativitas. Innovation is doing new things, the ability to apply creative solution to those problems and opportunities in order to enhance people's lives or to enrich society. Jadi apa bedanya? Sama-sama ada hal yang baru kan, baik di invention atau innovation. Bedanya apa kalau innovation? Innovation mengembangkan sebelumnya udah ada. Ya. Dibuat jadi lebih baru, tapi sebelumnya udah ada. Dibuat jadi lebih baru, padahal sebelumnya udah ada. Di-upgrade lah. Di-upgrade. Kayak baru. Oke. Ada lagi yang lain? Bedanya apa? Coba lihat kata kuncinya apa. Saya menemukan meja yang bisa jalan sendiri. Itu innovation atau solution? Hah? Innovation. Kenapa bukan invention, penemuan? Itu adalah invention. Oke, jadi perbedaannya itu, kalau invention itu ada penemuan yang baru, ada hal yang baru gitu ya. Tapi kita belum belum tahu bahwa apakah kebaruan itu tuh bernilai atau enggak untuk orang, bisa menjadi solusi atau enggak gitu. Saya tadi bikin meja jalan, berfungsi nggak sih? Meja bisa jalan-jalan sendiri gitu. Saya menemukan itu gitu, belum ada sebelumnya ya, walaupun bentuknya udah ada meja, tapi dia bisa jalan-jalan sendiri. Tapi nggak ada value-nya, nggak ada usernya. Tapi ketika saya tahu nih ada usernya, dia bernilai untuk siapa, itu baru menjadi innovation. Jadi dulu biasanya innovation juga lahir dari invention dan more. Dulu mungkin ketika bohlam ditemukan, apakah dia udah langsung menemukan penggunanya, udah langsung menemukan dia bermanfaat untuk siapa atau tidak, itu masih menjadi penemuan gitu. Tapi ketika udah dia bisa menjadi solusi nih, misalnya orang yang mau kerja malam-malam gitu, nggak usah mengandalkan cahaya bulan lagi, tapi bisa pakai bohlam, ya itu menjadi suatu inovasi. Jadi bukan benar-benar baru atau tidaknya. Jadi inovasi pun ada yang benar-benar baru. Kalau kalian mau baca, ada bukunya Peter Thiel namanya Zero to One. Jadi gimana ya penemuan-penemuan yang mendisrupsi itu adalah yang zero to one, dari 0 ke 1, dari nggak ada gitu jadi ada. Itu pun ada inovasi. Nah, tapi dibedakannya itu invention sama innovation itu dari value-nya. Apakah ada solusi dari problem yang ditemukan atau yang dialami oleh user dan bisa menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Itu inovasi. Ketika saya menemukan ya hal-hal yang baru tapi nggak berfungsi, ya itu bukan sebuah inovasi ya. Memang berhasil untuk menjadi invention aja. Atau enggak memang belum menemukan penggunanya sehingga bisa memberi nilai gitu. Kayak Pak Kevin misalnya mau bikin material ya yang bisa dimakan gitu. Nah, mungkin belum ada penggunanya gitu, nggak ada yang suka makanin material bangku gitu kan misalnya. Lagi duduk di bangku, lapar, dimakan dulu bangkunya. Tapi ketika udah ada penggunanya, ya itu menjadi suatu inovasi. Jadi itu bedanya ya. Yang satu tahapannya ide gitu ya, tadi kan kalau kreativitas itu dari ide. Kemudian kalau penemuan itu udah berubah jadi produk. Udah jadi invention, itu udah jadi produk. Kemudian setelah itu menjadi nilai. Berarti ada produk yang
tidak bernilai gitu kan. Nah, dengan kalian belajar design thinking ini tuh bukan cuman di ide. Makanya kemarin siapa yang bisnisnya rental PS? Kan bilang yang bisa dijalanin ya. Apa kemarin alasannya? Yang gampang gitu. Nah, memang kita pengennya ke nilai. Jadi bukan cuman ide, tapi jadi gitu ya, jadi produk, dan akhirnya produknya itu bisa bernilai. Nah, makanya untuk menciptakan dari ide sampai nilai itu harus ada 3 hal ini. Dari sisi bisnisnya, dari sisi teknologinya, dari sisi kebutuhannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita akan lanjut. Ya, ini ada 10 tipe dari inovasi. Jadi inovasi nggak melulu tentang produk gitu ya. Ada banyak. Jadi ketika kalian ya nanti di project di kelas ini itu menciptakan inovasi, jangan terlalu terkotak-kotakan bahwa harus produk, harus jasa, harus aplikasi gitu. Ada banyak yang menjadi inovasi di sini. Ini ada service, ada channel, ada brand, customer engagement, profit model, network, structure, proses, product performance, product system, ini semuanya adalah inovasi. Jadi kalau berpikir inovasi cuma bentuknya produk, itu kurang tepat karena masih banyak jenis yang lain. Oke, kalau nggak ada, akan ada tugas. Tugasnya itu individu tugasnya. Jadi pilih minimal satu ya dari discovery skill tadi. Kan ada 5 tuh. Ada associating, questioning, observing, experimenting, networking. Nah, pilih minimal satu ya, yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelaskan situasi konkretnya, jadi harus spesifik gitu ya. Misalnya saya pergi ke suatu tempat keluar kota gitu, melihat di sana perilaku orangnya seperti apa, jadi menginspirasi saya untuk menerapkan itu di kehidupan saya apa gitu. Tapi harus yang spesifik. Jadi jelaskan situasi konkret ketika Anda menggunakan keterampilan tersebut, skill ini, dan apa hasil atau pembelajaran yang Anda dapatkan dari pengalaman itu, dari pengalaman konkret kalian. Ya, demikian penjelasan pada pertemuan di hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam untuk teman-teman semua mengenai pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam konteks dunia bisnis. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.